Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 16 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Muntilan berhasil amankan seorang pencuri burung dan mengamankan barang bukti berupa 8 burung beserta sangkar burung dan sebuah sepeda motor. Bithumas Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial. Polres Sanggau menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 sekaligus HUT Palang Merah Indonesia atau PMI ke-80 tahun 2025. Polsek Muntilan berhasil amankan seorang pencuri burung dan dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 8 burung beserta sangkar burung dan sebuah sepeda motor. Polsek Muntilan berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian burung berinisial AY, warga Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dari tangan AY, polisi juga mengamankan 8 burung berikut sangkarnya. Hasil aksi kejahatan pelaku serta sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Adapun jenis burung yang dicuri yakni burung jenis cucak hijau, kenari, sogok ontong, jalak uren, dan murai. Modus operandi pelaku adalah mencuri burung yang digantung di teras rumah warga kemudian dibawa kabur. Kapolsek Muntilan AKBP Abdul Muthohir dalam konferensi pers mengatakan, setelah mendapat laporan pencurian dari masyarakat, pihaknya langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku AY. Ada 5 korban dari beberapa lokasi yang menjadi sasaran pencurian AY. Total kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah lebih. Awal kejadiannya, AY diduga melakukan pencurian burung sebanyak 8 burung yang juga ada sangkarnya, jadi ada 8 sangkar dan 8 burung. Jadi AY awalnya mengambil dari beberapa lokasi. Pada kasus ini ada 5 korban. Ada 5 korban, jumlah burungnya ada 8 dan sangkar burungnya ada 8. Kami dari Polsek Muntilan setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian burung, kami langsung bertindak cepat untuk mengamankan pelaku supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi modus pelaku adalah mengambil burung dengan sangkarnya dengan cara burung yang digantungkan di teras rumah korban diambil, selanjutnya dibawa pulang oleh pelaku. Kerugian dari 8 burung itu adalah Rp5.400.000 dan kita juga akan mendalami korban-korban lain maupun lokasi-lokasi TKP lain untuk kita laksanakan pendalaman dan proses. Salah satu korban, Suhardi, mengaku kehilangan burung berjenis sogok ontong yang dicuri pada malam hari. Suhardi baru menyadari burung peliharaannya hilang keesokan harinya. Suhardi kemudian mencoba mencari burung yang hilang tersebut di Pasar Muntilan dan menemukan burung peliharaannya itu sudah di tangan pedagang. Suhardi kemudian mencari pelaku dan berhasil menemukan serta melaporkan ke Polsek Muntilan. Itu malam Sabtu, burung saya kan hilang, sogok ontong 2, burungan 2. Saya tahu-tahu itu jam 7:30 pagi, burung kok hilang. Saya tanya-tanya di kampung juga kehilangan. Terus proses pencarian di pasar. Di pasar itu hari apa itu ketemu. Terus
hari Selasa orangnya itu dengan modal rekaman CCTV sama foto CCTV mengarah ke orang itu. Terus saya nelpon polsek, terus diambil sama bapak polisi sampai sekarang ini. Ucapan terima kasih kepada Polsek Muntilan yang telah mengamankan itu pencuri sama barang bukti yang lain-lain. Setelah diamankan di Polsek Muntilan untuk proses lebih lanjut, pelaku dikirim ke Polresta Magelang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Humas Polsek Muntilan Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya sampaikan hasil penyidikan para pelaku yang diamankan saat terjadi unjuk rasa yang berujung anarki di depan Mapolda dan kantor DPRD Provinsi Bali Denpasar pada 30 Agustus 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan 24 saksi, termasuk adanya rekaman dari kamera pemantau, Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka, di antaranya 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Ke-14 orang tersangka tersebut terbukti melakukan pengerusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali, termasuk pengerusakan kendaraan dinas Polri milik Satsamapta Polresta Denpasar saat hendak memasuki kantor DPRD Renon untuk mengamankan aksi UNRAS di sana, dan mereka juga menjarah isi randis Polri berupa peralatan PHH serta mengambil beberapa amunisi gas air mata Polri, dan mereka juga terbukti membawa barang-barang berbahaya seperti pertalite dan bahan bom molotov lainnya yang rencananya akan digunakan untuk membakar saat aksi UNRAS berlangsung. Pelaku terjerat pasal berlapis, diantaranya tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ke-2E KUHP, tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang. Seorang mahasiswi Fakultas Perfilman sebuah universitas di London, Inggris, ditemukan tewas mengenaskan di pelataran parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore kemarin. Diduga perempuan naas tersebut sengaja mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 8. Seorang mahasiswi Fakultas Perfilman Universitas di London, Inggris ditemukan tewas mengenaskan di pelataran parkir pusat perbelanjaan Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 15 September 2025. Perempuan muda salah satu pengunjung mal ini ditemukan sudah terkapar tak bernyawa. Korban mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dengan kondisi kepala terluka parah setelah terjatuh dari lantai 8 mal. Menurut saksi mata, ponsel korban terlebih dulu jatuh di pelataran mal, yang disusul jatuhnya korban hingga mengeluarkan bunyi cukup keras. Dari dalam, pertama sih katanya handphone, terus tiba-tiba orang jatuh. Jadi saya lagi beres, lagi mau ngangkat barang, lagi persiapan buat kiriman. Tiba-tiba saya dengar gebrak gitu. Bunyi kencang bang? Kencang banget. Saya kaget. Ini orang sini atau bukan bang? Kurang tahu. Kalau untuk orang sini sih, kayaknya sih nggak tahu gitu kan. Pokoknya saya lihat ini sih wanita kayak. Dari lantai berapa deh bang? Kurang tahu, antara 4 atau 5 gitu. Kondisinya gimana bang? Pas jatuh dia udah langsung posisinya begini. Kakinya udah sobek. Itu tangannya kayak udah patah. Masih hidup? Apa? Itu udah mati. Oh udah meninggal? Meninggal gitu. Tapi abang nggak kenal ya? Nggak kenal ya. Nggak sering ngeliat di sini gitu? Bukan pakai tanda pendek sih soalnya. Bukan karyawan sini gitu? Soalnya kan saya lagi posisi yang lagi nggak tahu itu. Entah karyawan atau apa gitu, saya nggak tahu kan. Kebetulan kan saya lagi beres aja gitu. Bener. Juga kenceng banget katanya.
Tiba-tiba ya udah saya langsung tinggal. Untuk selanjutnya sih nggak tahu deh tuh. Usianya gimana bang? Masih muda apa? 25-an lah. Masih muda ya? Masih muda kayaknya. Itu udah, tapi heran itu nggak berdarah. Oh nggak berdarah? Nggak berdarah, tangannya dia udah posisi seperti patah. Dari hasil penyelidikan polisi, korban berusia 25 tahun warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban berinisial NG itu merupakan mahasiswa Fakultas Perfilman semester akhir di sebuah universitas di London, Inggris. Ia diketahui tengah pulang ke Indonesia untuk berlibur sambil mengerjakan tugas skripsi. Dugaan sementara polisi, peristiwa ini mengarah pada aksi bunuh diri, di mana korban nekat melompat dari lantai 8 yang merupakan area parkir mobil. Meski begitu, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab korban nekat mengakhiri hidup dengan cara tak wajar. Yang melompat ini adalah korban ini berinisial NG, umur 24 tahun. Ini di keterangan sini perempuan, jenis perempuan, identitas sudah pendidikan mahasiswi ini. Terus alamatnya di Kelapa Gading. Sementara ini dugaan sementara berdasarkan dari penyelidikan dan saksi-saksi fakta di TKP, ada CCTV-nya juga. Korban ini berjalan di atas itu, ya kan. Dari keterangan 2 orang saksi juga melihat korban ini ya jatuh langsung dari atas itu. Tidak ada orang lain lagi di situ. Nah, jadi sementara kami duga untuk bunuh diri. Nah, tapi kami tidak stop, tapi melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi. Upaya kami memastikan, ya kan, apakah ini bunuh diri atau ada tindak pidana lain. Sementara dugaan bunuh diri. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diautopsi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap motif korban nekat bunuh diri atau justru ada unsur lain. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Poluan Satgas Operasi Damai Kartens melakukan kegiatan humanis di Posko TK Nduga, Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, Poluan memberikan semangat dan energi positif kepada personel yang bertugas di daerah rawan konflik. Kepedulian dan pendekatan humanis kembali ditunjukkan oleh jajaran Satgas Operasi Damai Kartens melalui kegiatan di Posko TK Nduga. Poluan Satgas turut hadir memberikan semangat kepada masyarakat dan juga rekan-rekannya yang bertugas di lapangan. Momen ini diisi dengan interaksi penuh kehangatan, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar personel dan masyarakat. Adapun poluan yang terlibat antara lain Bribda Yani Febrianti, Bribda Itri Pian, dan Bribda Annisa Mahardika. Mereka dari Satgas Tindak Operasi Damai Kartens Sektor Nduga. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani memberikan apresiasi atas kehadiran Poluan. Ia menyebut kehadiran Poluan bukan hanya soal keamanan, namun juga sentuhan kemanusiaan untuk menjaga moral dan semangat anggota. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan, Poluan memiliki peran strategis untuk membangun komunikasi lebih lembut dan persuasif. Hal ini memberikan dampak positif bagi personel maupun masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Diharapkan kehadiran Poluan di Posko TK dapat menjadi energi positif bagi seluruh personel Operasi Damai Kartens. Dari Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Personel unit SAR Batalion A Pelopor, Satprimo Polda Kepri dengan sigap melakukan penanggulangan kebakaran rumah permanen milik Ibu Tuti BR Simanjuntak di Perumahan Citra Laguna di Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada Senin 15 September 2025. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas LPG yang memicu api hingga menjalar ke sebagian besar bangunan rumah. Setelah menerima laporan, tim SAR Batalion A Pelopor segera bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 1 unit armored water cannon dan 1 unit double cabin membawa peralatan pemadaman.
Dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun 1 orang warga mengalami luka ringan akibat terkena percikan api dan telah mendapatkan perawatan medis. Adapun kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 320 juta rupiah, meliputi 95% bangunan rumah utama dan 1 unit sepeda motor ikut terbakar. Dan Satbrimob Polda Kepri Kombes Pol Arif Dodi Suryawan menegaskan keberhasilan evakuasi dan pemadaman ini berkat respon cepat Satbrimob Polda Kepri serta dukungan warga sekitar. Kombes Pol Arif Dodi Suryawan menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan peralatan rumah tangga berbahan bakar gas, serta segera melapor kepada aparat apabila terjadi keadaan darurat. Dari Humas Brimob Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.